Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan latihan soal P3K Formasi Administrator Kesehatan di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Semoga video ini nanti bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K di instansi kejaksaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Anda adalah seorang administrator kesehatan ahli di Rumah Sakit Adiaksa. Kepolisian baru saja mengirimkan seorang tersangka kasus penganiayaan untuk diperiksa dan diambil sampel darahnya sebagai barang bukti. Prosedur yang ada saat ini dinilai memiliki celah dalam rantai pengamanan atau chain of custody barang bukti. Anda ditugaskan untuk menyusun rancangan kebijakan baru yang lebih kuat secara hukum. Manakah langkah pertama yang paling fundamental dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut? A. Membeli lemari pendingin baru dengan sistem kunci digital untuk penyimpanan sampel. B. Mengadakan pelatihan bagi seluruh perawat UGD mengenai pentingnya integritas barang bukti. C. Melakukan kajian atau review terhadap peraturan perundang-undangan terkait KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan standar forensik yang berlaku sebagai dasar perumusan kebijakan. D. Merancang formulir berita acara serah terima barang bukti rangkap 4 untuk ditandatangani oleh berbagai pihak. Atau E. Segera menyusun jadwal sosialisasi kebijakan baru kepada unit-unit terkait di rumah sakit. Nah, oke teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1 ini ya, jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kenapa yang C? Jadi, sebagai seorang administrator kesehatan yang bertugas menyusun kebijakan, langkah paling awal dan fundamental adalah memastikan kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan standar profesi yang diakui. Mengingat konteksnya adalah justisia, setiap prosedur harus dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Opsi A, B, D, dan E adalah langkah-langkah implementasi dan teknis yang penting. Namun semua itu harus didasarkan pada kerangka, acuan, dan landasan hukum yang jelas hasil dari kajian awal. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita langsung saja menuju soal berikutnya. Rumah Sakit Adiaksa memiliki program wajib pemeriksaan kesehatan komprehensif untuk setiap tahanan baru yang masuk. Setelah program berjalan selama 1 tahun, Anda selaku administrator kesehatan melakukan evaluasi. Data menunjukkan bahwa 30% hasil diagnosis penyakit menular seperti TBC dan hepatitis baru terkonfirmasi setelah 14 hari, menyebabkan potensi penularan di dalam sel tahanan sementara. Apakah tindakan evaluatif prioritas yang harus Anda rekomendasikan? A. Mengusulkan penambahan anggaran untuk membeli alat tes diagnosis cepat atau rapid test. B. Memberikan teguran kepada tim medis karena dianggap lambat dalam memproses hasil laboratorium. C. Menyusun laporan statistik tahunan dan menyerahkannya pada kepala rumah sakit tanpa rekomendasi spesifik. D. Menyarankan agar semua tahanan baru diisolasi selama 14 hari pertama tanpa terkecuali. Atau E. Menganalisis alur kerja atau workflow mulai dari pengambilan sampel hingga pelaporan hasil untuk mengidentifikasi titik keterlambatan atau bottleneck dan merumuskan ulang prosedur. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Nah, kenapa yang E? Jadi fungsi seorang administrator kesehatan adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Ketika ditemukan masalah, tindakan evaluatif yang paling tepat bukanlah langsung melompat ke solusi seperti membeli alat baru atau menyalahkan staf, melainkan melakukan analisis sistematis untuk menemukan akar masalah dengan memetakan seluruh alur kerja. Titik-titik inefisiensi dapat diidentifikasi sehingga perbaikan yang direkomendasikan akan lebih tepat sasaran dan efektif.
Itu teman-teman ya untuk pembahasan dari nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebuah lembaga bantuan hukum atau LBH mengajukan permohonan untuk membuka pos layanan pendampingan psikologis bagi para tahanan di dalam lingkungan Rumah Sakit Adiaksa. Sebagai administrator kesehatan yang bertanggung jawab atas perizinan institusi mitra, apa pertimbangan utama Anda dalam memberikan rekomendasi persetujuan? A. Memastikan LBH tersebut memiliki profil dan rekam jejak yang baik di media massa. B. Menganalisis proposal LBH untuk memastikan sistem dan prosedur layanan mereka selaras dengan prinsip kerahasiaan medis dan keamanan standar rumah sakit Justisya. C. Meminta LBH memberikan sejumlah donasi sebagai kompensasi penggunaan fasilitas rumah sakit. D. Menyetujui permohonan tersebut dengan cepat untuk meningkatkan citra positif rumah sakit. Atau E. Memeriksa kualifikasi para psikolog yang akan bertugas di pos layanan tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, kenapa yang B? Jadi tugas administrator kesehatan dalam hal perizinan institusi adalah melakukan analisis kebijakan untuk memastikan semua aspek operasional calon mitra sesuai dengan standar dan tidak menimbulkan resiko. Di Rumah Sakit Justisya, dua aspek krusial adalah kerahasiaan informasi pasien yang juga seorang tahanan dan keamanan lingkungan rumah sakit. Opsi E itu penting, tetapi merupakan bagian dari analisis yang lebih komprehensif di opsi B. Sedangkan opsi A dan C serta D bukanlah pertimbangan profesional yang utama. Itu ya. Itu teman-teman dari pembahasan dari pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rumah Sakit Adiaksa akan mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik atau RME baru yang terintegrasi dengan sistem kedataan kejaksaan. Anda ditugaskan untuk mengorganisasikan pelaksanaannya. Mengingat data dalam RME ini dapat menjadi alat bukti di persidangan, manakah langkah organisasional yang paling krusial untuk Anda siapkan? A. Menyiapkan materi presentasi yang menarik untuk sosialisasi kepada seluruh staf medis. B. Membentuk tim ad hoc yang terdiri dari staf IT dan perwakilan dokter saja. C. Melakukan tender pengadaan perangkat keras seperti komputer dan server dengan spesifikasi tertinggi. D. Menyusun rancangan tata hubungan kerja dan pedoman prosedur yang secara ketat mengatur hak akses, log audit, dan protokol enskripsi data. Atau E. Mengajukan anggaran untuk biaya operasional sistem selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Nah, kenapa yang D? Jadi, salah satu fungsi utama administrator kesehatan adalah mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan, termasuk menyusun pedoman atau prosedur. Dalam konteks RME justisial, aspek keamanan, integritas, dan non-repudiation tidak dapat disangkal. Data adalah yang paling utama. Menyusun tata hubungan kerja dan prosedur yang mengatur siapa boleh mengakses apa, kapan, dan bagaimana, semua jejak akses tercatat. Log audit adalah fondasi untuk memastikan RME valid sebagai alat bukti hukum. Opsi lain bersifat pendukung, tetapi tidak sekrusial penyiapan kerangka tata kelola ini, gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Seorang tahanan dengan status justice collaborator mengajukan keluhan resmi bahwa informasi medisnya diduga bocor ke pihak luar yang membahayakan keselamatannya. Kepala rumah sakit menugaskan Anda untuk memfasilitasi penanganan masalah ini. Tindakan fasilitas pertama apakah yang paling tepat? A. Langsung memanggil dan menginterogasi perawat yang bertugas menangani tahanan tersebut. B. Melakukan supervisi dan audit investigatif terhadap log akses rekam medis elektronik pasien tersebut dan mewawancarai staf terkait secara sistematis. C. Menyarankan kepada tahanan untuk mencabut keluhannya demi menjaga nama baik rumah sakit. D. Membuat siaran pers yang menyatakan bahwa sistem informasi rumah sakit aman dan tidak ada kebocoran data. Atau E.
menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak kejaksaan sebelum melakukan tindakan apapun. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, kenapa yang B? Jadi, fungsi fasilitasi dan supervisi yang diemban seorang administrator kesehatan mengharuskan tindakan yang objektif dan berbasis bukti. Keluhan mengenai kebocoran data di lingkungan justisial adalah hal yang sangat serius. Langkah yang paling tepat adalah memulai investigasi secara internal, sistematis, dengan memeriksa bukti digital yaitu log akses RME dan mengumpulkan keterangan dari pihak terkait, bukan dengan tindakan konfrontatif seperti yang ada di opsi A atau defensif seperti yang ada di opsi C atau D. Kemudian menunggu tanpa bertindak seperti yang ada di opsi E adalah bentuk kelalaian gitu ya. Itu tadi teman-teman adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan mandiri gitu ya. Jadi seperti di video-video saya pada kesempatan sebelumnya, jika kita sudah berada di soal terakhir, maka sebelum saya menutup video ini, saya akan berikan satu pertanyaan mandiri yang saya harapkan teman-teman bisa menjawabnya secara mandiri dan tolong disampaikan di kolom komentar ya jawaban dari teman-teman semuanya, sehingga nanti bisa dijadikan bahan diskusi dan juga bisa saling belajar antara teman-teman dengan teman-teman yang lainnya gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai di tes P3K Kejaksaan Republik Indonesia tahun ini dengan nilai yang sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.